Skyward GIAF 27C, monitor 27 inch 144 Hz yang ketika kalian bayar 2 juta masih dapat kembalian. Gila. Selamat datang di GTA, di channel paling canggih di 2020. Setelah kemarin kita lihat Menda bisa kasih kualitas yang luar biasa di 27 inch 75 Hz di harga 1,2 juta. Segmen Skyward di sini sih sangat menarik untuk dibahas. Untuk dosnya masuk ke dalam kelas yang tipis banget ya untuk sebuah monitor curve, cuma ada logo Skyward dan desain garis-garis merah sedikit. Sisanya nggak ada yang terlalu menarik untuk dibahas. Kelengkapan yang dikasih monitor ini yang pertama adapter dengan kualitas yang agak kurang di sini, kabelnya agak tipis, terus tipe yang biasa kita temui di elektronik murahan gitu lah. Di tipe 2 kabel kecil-kecil gitu lah. Satu kabel DisplayPort dengan kualitas yang cukup tebel, nice untuk monitor murah dapetin DisplayPort. Manual book bahasa Mandarin kita lewatin pastinya, dan ini dibungkus dengan baut-baut dan plastik penutup. Ini digunain buat bagian belakangnya, nanti kalian bisa lihat ya pas gue kasih shootnya. Kaki dan standnya di sini tetap tipis banget, tapi kalau dibandingin sama Menda yang kemarin kita review sih ini kualitasnya jauh lebih padat. Pasangin kakinya ke monitornya pakai 2 baut, habis itu biar rapi kita pasangin plastik yang tadi gue ngomong tadi itu ya, 2 kayak potek-potek gitulah. Pasang stand ke kakinya juga dengan 2 baut dan kita tutupin pakai karet yang dikasih. Bagian belakang monitornya sih udah sering banget lah kita lihat, tipis bagian atas sampai 2/3 monitornya, terus menebal di sana, bentuknya agak siku gitu, agak kaku sedikit lah ya. Dan menariknya ada logo segitiga kebalik warna merah yang nyala ketika monitor ini nyala. Monitor murah gini ada sentuhan lampu di belakang nyala sih cukup memukau ya. Ada VESA 75x75 mm di sana dan portnya ngadep ke belakang yang nggak cocok banget sebenarnya kalau kita pakein bracket di monitor ini. Port yang dikasih di sini port power, 2 port HDMI, 1 DisplayPort dan 1 port audio yang gue kurang ngerti. Kayaknya sih nggak bisa dipakai di sini karena ini ditutup sama dia, tapi ada tulisan port audio, aneh banget sih. Bagian kirinya juga ada tombol OSD yang bentuknya nggak biasa banget di sini, 3 tombol. Sebenarnya kalau dipencet tuh kayak 5. Bagian bawah monitor ada 2 lubang untuk keluar panas, tapi ngadep ke bawah gini sih bener-bener kurang efektif. Apalagi pembuangan panasnya juga cuma ada di bagian ini. Gue nyalain tanpa main game aja udah bisa kerasa panas di bagian bawah monitor kalau gue pegang dari depan. Bagian depan monitor pasti udah bezel-less ya, udah model 2020 dengan tebel 3-side bezel-lessnya di 0,9 cm. Tebelnya sih biasa aja ya untuk segmen 27 inch. Dan di bezel bagian bawah ada logo Skyward yang gedenya masih wajar, masih oke di mata. Dari kakinya kita udah pasti tahu lah ya, ini cuma bisa tilt yang kualitasnya ya begitu aja untuk monitor budget, nggak ada yang spesial. Dan pastinya gue tes jatuhin di monitor ini. Seperti yang kita tahu sama-sama, kaki tipe V yang punya 3 tumpuan gini sih gampang banget lah. Cukup 1 jari untuk jatuhin ke samping, kiri, dan kanan. Overall kalau dilihat secara keseluruhan dari depan, monitor ini punya nilai estetika yang lumayan lah ya. Kakinya dibuat seakan-akan terbang dan ada sedikit nuansa merah-merah yang cukup oke. Spek lengkap monitor ini cuma ada di website jd.com dan itu pun nggak lengkap juga, jadi gue bacain yang bisa gue dapat. 27 inch VA panel Full HD resolution, curve 1800R. Curve-nya di sini nggak terlalu curve seperti di monitor-monitor 3 jutaan yang ada di MSI atau AOC atau ViewSonic ya. Dan Xiaomi 34 inch yang 1500R. Brightness-nya di 220 nit dan diklaim punya 99% sRGB. Refresh rate-nya 144 Hz yang bisa dicapai cuma pakai DisplayPort, karena kalau pakai HDMI nge-cap di 120 Hz. Sepertinya port HDMI di monitor ini tipe 1.4 yang lama, yang masih belum support 144 Hz via HDMI. Support FreeSync dan pastinya G-Sync compatible lewat DisplayPort. Response time-nya nggak dikasih tahu sama dia, jadi kita tes UFO aja, dan gua nggak berharap banyak sih karena ini panel VA juga. Di monitor ini ada settingan overdrive, kita tes dulu di mode off, kita dapetin sekitar 4-5 bayangan di belakang UFO aslinya. Bayangan kelima udah hampir nggak kelihatan. Pas di mode high bisa kurangin bayangannya jadi 3-4 bayangan. Dan karena panel VA perpindahan pixelnya lelet, kita dapetin hasil kayak UFO-nya keluarin asap gitu ya di belakang UFO aslinya. Ada kayak bayangan hitam yang cukup mengganggu, terutama kalau kalian pemain first person shooter kompetitif. Hal kayak gini membuat kabur pandangan kita pas kita ngeflick crosshair kita dengan cepat. Tetaplah panel TN juara dalam hal ini.
Berikutnya kita tes lagi pakai data Color Spider X untuk lihat lebih dalam kualitas panelnya. Color gamut kita bisa dapetin 96% sRGB, 75% Adobe RGB, 77% DCI-P3 dan 73% NTSC. Hasil ini sih standar monitor-monitor di bawah 2 juta di Indonesia. Brightness-nya ternyata cukup oke dibanding spek yang diklaim cuma 220 nits. Maksudnya kita bisa dapetin di 266,4 nits dengan kontras yang sangat tinggi di 3340 banding 1 dengan white point yang cukup dekat sama natural white. Ada di 6900 Kelvin. Kalau uniformity-nya di brightness 100% cukup oke. Cuma 3 titik aja bagian kiri monitor di atas 3 delta E. Dan max-nya ada di 4,6 delta E. Luminous uniformity di brightness 100% juga oke, yang melebihi 10%, cuma ada 1 titik di bagian kiri bawah. Dan itu max-nya dari 9 titik yang kita tes. Gelapnya sampai 11% dan titik itu kita cuma dapetin 221,7 nits. Kalau akurasinya nggak akurat-akurat banget, max-nya di 6,62 delta E dan average-nya di 2,37 delta E. Setelah dikalibrasi, kualitas color akurasinya lebih rapi. Max-nya turun ke 4,69 delta E dan average-nya turun ke 1,43 delta E. Overall rating dari data color kasih ke monitor ini sebelum dikalibrasi di 4,0 poin. Pengetesan untuk OSD dan bleeding akan gue taruh videonya di card di atas ya. Monitor ini bleednya cukup parah by the way. Monitor ini kayaknya masih dijual cuma di negara China aja dan harganya di JD.com kita cek di 999 RMB dengan kurs 2000, berarti monitor ini bisa kita bilang di 1,9 jutaan, belum sentuh 2 juta. Dan kalau kita lihat di JD.com, monitor ini udah dikasih review sekitar 210.000 kali. Banyak juga ya penjualan di sana. Dan kita kemarin dapetin monitor ini di 2,3 juta. Sayangnya untuk di Indonesia tentunya ada di GTD Top 10 monitor 27 inch 144 Hz. Dan kalau kalian mau nonton videonya ada di atas sini, di tanda seru, kalian klik ada videonya. Dengan segala kekurangannya dari mulai kaki dan stand-nya yang kualitasnya biasa aja, tipis malah. Juga model desain keseluruhannya mediocre ya, bahasa lainnya tuh pasaran gitu lah ya. Tapi kalau kita lihat harganya nggak sampai 2 juta itu, ini sangat-sangat amazing kalau kita bandingin sama pasar Indonesia. Dimana di Indonesia pasaran dengan spek kayak gini masih di kelas 3 jutaan. Contohnya ViewSonic VX2718, 27 inch VA 144 Hz yang paling murah yang bisa kita dapetin sekarang ada di harga 3,4 jutaan. Buat kalian yang mau monitor semurah ini bisa masuk ke Indonesia, kalian bisa tanya ke Koka Indonesia, yang dimana info yang kita dapat Skyworth di China udah buka pabrik assemble di Indonesia, tapi jualannya cuma TV, yaitu merek Koka. Gue juga kurang ngerti sih Skyworth dengan tipe-tipe yang gila dari kemarin kita review, tapi harganya luar biasa murah kalau dibandingin kompetitor di Indonesia, masih nggak mau dimasukin sama Skyworth Indonesia. Padahal dia udah punya pabrik assemble, jualannya juga luar biasa seperti di China ya, langsung e-commerce, langsung konsumen. Dia benar-benar punya jalan tol istilahnya kalau mau bantai segmen monitor di Indonesia. Gue cuma bisa berharap Skyworth atau Xiaomi salah satunya aja mau masukin segmen monitor mereka resmi di Indonesia, yang pastinya berimbas dengan brand-brand yang udah resmi sekarang di Indonesia. Pasti turunin harga karena harus perang dengan gaya jualan bantai-bantai harga kayak gitu. Dan gue rasa segmen seperti ini akan ada juga di tahun 2021 ya, karena ini kan sebenarnya segmen 2020 di China ya. Oke, itu review kita. Gue Elun dari GTD. Sampai jumpa di video berikutnya dan tetap